Jadi kalau kita ingin beruntung, bersihkan nafas ini, maka ada tazkiyatun nafas, ya, tazkiyatun nafas, supaya jiwa kita bersih. Ya, seperti tadi halnya COVID ini menyerang jasad kita, ternyata lebih parah menyerang nafas kita. Banyak kekhawatiran, takut begini, takut begitu. Su'udon kabatur, ya, batur flu saeutik COVID, batuk saeutik begini dan begitu. Iya, itu lebih parah. Itu lebih parah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Dan aktifkan notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min dhurriyyatihi wa min ummatihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih di bulan Dzulqa'dah. Allah masih memberikan kita kesempatan pada bulan yang haram ini, pada bulan yang dimuliakan ini, untuk senantiasa tetap istiqomah dalam beribadah kepadanya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita semoga Allah berkenan mengampuninya. Dan terkait dengan banyaknya kabar duka, kita berdoa supaya saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, sesama muslim yang beriman kepada Allah, semoga Allah mengampuninya dan ditempatkan di tempat yang terbaik insyaallah. Dan juga saudara-saudari kita yang tengah sakit, baik yang masih berada di sini di sekitaran Calengka atau pada umumnya yang berada di Indonesia, semoga Allah menyembuhkannya dan wabah ini segala hilang dari muka bumi insyaallah. Setelah memuji syukur kepada Allah dan juga berdoa kepadanya, maka sudah sepatut dan selayaknya kita bersalawat kepada Rasulnya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bersalawat kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in. Dan insyaallah salawat itu pun bersambung kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini, insyaallah. Sehat semuanya? Alhamdulillah, ya. Semoga wabah ini cepat berlalu, cepat berakhir, karena diakui ataupun tidak, ini mengganggu terhadap ibadah kita. Ya, ibadah kita tersendat, pengajian tersendat, kemudian juga Jumat dan lain sebagainya juga sama, terhalang. Maka kita berdoa semoga wabah ini segera hilang dari muka bumi, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, insyaallah. Saya berbincang dengan seorang alim mengenai wabah ini, ya. Kan wabah ini itu menyerang paru-paru, betul ya? Ya, maksudnya saluran pernafasan ya. Saluran pernafasan mulai dari hidung, tenggorokan, ya, termasuk paru-paru. Nah, paru-paru itu kan saluran hidung, paru-paru, kemudian saluran pernafasan, itu semua kan jasad. Nah, kata beliau ada yang lebih parah, bahwa wabah ini menyerang jiwa. Menyerang nafas. Bukan nafas ya, menyerang nafas. An-nafas itu kan jiwa. Ya. Karena apa contohnya, apa buktinya? Terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak ketakutan, justru itu yang lebih parah.
ya, daripada yang menyerang jasad. Sehingga kalau nafasnya sudah terganggu berpengaruh terhadap jasad. Ya, berpengaruh terhadap jasad. Itu dibuktikan secara ilmiah. Itu dibuktikan secara ilmiah. Maka kita sembrono juga jangan, ya, takut berlebihan juga jangan. Ya, tetap kita menjaga protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya. Tapi takut yang berlebihan juga jangan. Itu tidak baik. Ya, justru hari ini syaitan juga menggoda lewat virus ini. Salah satunya adalah ketakutan berlebih. Ya, ketakutan berlebih. Kalau nafasnya sudah ketakutan seperti itu, maka jasadnya pun akan terpengaruhi. Ya, jasadnya pun akan terpengaruhi. Ya, kita bahas insya Allah ya sedikit tentang, mohon maaf saya agak kurang sehat, tapi insya Allah saya negatif insya Allah. Ya. Tentang tadi yang dibaca surah Asy-Syams, surah ke-91. Kalau kita lihat surah Asy-Syams itu dimulai dengan apa? Surah Asy-Syams dibuka dengan apa itu? Dibuka dengan apa? Di dalam kaidah bahasa Arab, wawunya itu disebut dengan wawu qasam. Sumpah. Berjanji Allah, bersumpah Allah. Nah, kalau dalam kebiasaan orang-orang Arab ingin mengatakan suatu yang besar itu diawali dengan sumpah. Ya termasuk di kita di Indonesia. Kalau ada yang mau berita besar yang mau kita beritakan, ya itu kan biasanya kita bersumpah demi Allah, lawan dan sebagainya. Betul. Nah, ada di dalam bahasa Arab juga ada huruf taukid, ada inna, ada lam taukid, ya. Tapi derajatnya lebih tinggi huruf qasam dibanding dengan huruf taukid. Ya, jadi kalau ada huruf qasam di dalam Al-Quran, maka Allah ingin memberikan kabar yang begitu besar. Ya. Tadi wahyu yang pertamanya dibuka dengan wasyamsi wadduhaha. Allah berjanji dengan apa? Surah 91 ya. Demi matahari dan sinarnya, cahaya. Nah, tolong diperhatikan ya. Ayat 1, ayat 2, satu paket. Ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Nah, yang paket pertama ayat 1 dan ayat 2, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza tallaha. Wal qamari idza talaha. Ya. Demi matahari dan cahayanya, kemudian di ayat keduanya demi bulan. Satu, matahari dan bulan. Paket yang kedua ini istilah saya saja, paket ya, istilah saya. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ya. Dan demi siang dan seterusnya. Ayat berikutnya dan demi malam. Kemudian Allah bersumpah lagi di ayat kelima dan keenamnya demi apa? Was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Di ayat kelima Allah bersumpah dengan langit, di ayat keenam Allah bersumpah dengan bumi. Jadi paket yang pertama Allah bersumpah dengan matahari dan bulan, kemudian yang kedua siang dan malam, kemudian langit dan bumi. Apa yang kira-kira bisa diambil dari itu? Apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya? Kalau siang dan malam itu pergantian waktu. Pergantian waktu. Yang pada intinya bahwa ini adalah berlawanan. Matahari, bulan, terus siang, malam, langit, bumi. Nah, begitu juga dengan ayat yang mau dijelaskan tentang nafas ini, ya, tentang nafas. Tapi sebelumnya di dalam kita ini kan dibagi tiga. Satu ada jasad, saya tulis ya. Jasad bahasa Arab jasad. Jasad. Kemudian ada an-nafs,
Sorry, ada penghapus. An-nafsu. Yang ketiga ada apa kira-kira yang ketiga? Ada jasad, ada nafas, terus ada apa lagi? Di dalam kita ini ruh. Ar-ruh. Ar-ruh. Nah, kita mulai dulu dari jasad dulu. Walaupun nanti poin pembahasannya di sini di nafas. Jasad, ya sudah jadi bahasa kita, jasad. Jasad, fisik, sifatnya jasmani, ya. Tercipta dari apa kita ini? Tanah. Yakin dari tanah? Ya? Yakin ya? Ya, tolong dibaca surah 32, surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan. Terus? Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Terus? Kemudian dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina atau air mani. Jadi siapa yang diciptakan dari tanah? Siapa yang diciptakan dari tanah? Tsumma alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ya. Mulainya penciptaan manusia itu dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Kemudian kalau keturunannya itu dari air mani. Air mani asalnya dari mana? Air mani itu bisa adanya mani itu dari apa? Makanan. Makanan yang dikonsumsi, ya, itu kan nanti jadi sperma. Jadi sperma. Ya. Maka makanan itu dari mana makanan? Dari tanah. Dari tanah. Cuman penciptaan kita tidak seperti Nabi Adam. Kalau Nabi Adam, ada dalam hadis disebutkan bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk mencari semua tanah yang terbaik. Tanah yang terbaik semua dikumpulkan, kemudian dibikin, gitu. Ya. Ya. Kemudian dibikin langsung dari tanah. Ya. Tapi kan kalau tidak, kita tidak kan? Stakun halbi diciptakanlah kupa ulete piratano gitu. Ya begitu. Ya. Tapi dari saripati tanah. Tapi pada intinya kita dari tanah. Ya, kita dari tanah. Cuman menariknya, karena sekali lagi bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang kaya, berbeda dengan bahasa kita tentunya. Ya, itu tanahnya ternyata beda-beda. Tanahnya beda-beda. Pertama itu ada di Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5. Surah Al-Hajj ayat 5. Coba bahasa Arabnya. Iya. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, kalau kamu ragu nanti mau dibangkitkan lagi, ya, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu dari apa? Tanah. Tapi bahasanya apa di sana? Turab. Satu turab. Sanes terapnya, ihamnya turab. Turab. Diartikan apa? Tanah. Oke. Yang kedua, surah Al-Mu'minun, maju satu. Ayat ke-12 sampai 14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tanah juga ya. Saripatinya di dalam kurung atau tidak? Dalam kurung ya. Penciptaan? Kalau saripatinya enggak. Tidak. Berasalnya. Coba bahasa Arabnya baca. Tin. Diartikan juga dari tanah. Tin.
Sorry. Ininya di sini. Min tin. Sulalah sudah jadi bahasa kita. Apa? Sulalah sudah jadi bahasa kita, sudah jadi bahasa Indonesia. Silsilah. Silsilah. Ya. Dari tin. Tin juga diartikan tanah. Ya. Kemudian surah 37 ayat 11. Surah 37 ayat 11. Maka tanyakanlah kepada mereka orang muslimkah apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Dari tanah juga. Tapi bahasa Arabnya di sana apa? Lazib. Tin, kalau ini sulalatin min tin, yang ini tin lazib. Yang atas juga diartikan tadi tanah. Lihat. Kemudian masih ada Al-Quran surah 15 ayat 26. Ini ada 26, ayat 28, 33. 26 aja, satu. Susahnya di bawah. Saya kesini dulu aja ya. Ini saya hapus dulu. Salin min hama'in masnun. Ini ya. Berikutnya si surah Ar-Rahman ayat ke-14. Sorry. Semua ini diartikan tanah. Betul ya? Semua ini diartikan tanah. Dimulai dari turab, sulalatin min tin, tin lazibin, salsalin min hama'in masnun, salsalin kal fakhar. Ini roh. Ya, semuanya diartikan tanah. Ya. Namun di dalam bahasa Arab, jangankan berbeda hurufnya, berbeda harokat saja pasti sudah berbeda artinya. Ya. Tapi kenapa ini diartikan tanah, ini tanah liat, ini tanah liat, itu juga sama, semuanya hampir semua. Ya. Nah, tahu turab apa artinya? Turab itu artinya debu. Debu. Ya. Contoh. Surah Al-Baqarah ayat 264. Ada kata turab di sana. Ya. Surah Al-Baqarah 264. Coba dibaca. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya Terus dan menyakiti perasaan si penerima, seperti
orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atas, Seperti batu licin alaihi di atasnya ada tanah. debu. Yang di atasnya ada debu. Turab. Ya. Jadi turab itu artinya debu. Nah, tin baru tanah. Jadi pada intinya begini, dari turab saya ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi dari 1 sampai 5 ini adalah lapisan tanah dari paling atas sampai paling bawah. Maka yang terakhir yang nomor 5, salsalin kal fakhar. Tadi tanah liat seperti apa? Kal fakhar tadi. Ini tematik, makanya kita harus banyak berpikir kali ini. Ya, kajiannya jadi bukan kajian kayak biasa gitu ya. Kajian tematik. Salsalin kal fakhar. Ya. Tanah liat seperti apa? Kal fakhar tadi. Tembikar, tahu tembikar apa? Ya, tembikar. Ya, cara buatnya tembikar gimana? Dibakar. Ya, maka kata guru saya, salsalin kal fakhar ini adalah lapisan tanah paling dalam yang mengandung api. Kal fakhar. Ya, kalau bahasa kerennya kita magma lah. Mungkin semisal itu. Ya, mungkin semisal. Nah, jasad kita ini komponennya ini. Tanah dari mulai tanah yang paling atas sampai yang paling bawah, sampai yang ada apinya. Ya, maka wajar kalau kita mudah panas. Ya, gampang ngambek, gampang naon, karena memang ada unsur apinya. Termasuk sperma pun ada unsur apinya. Ya, ada unsur apinya. Ya, nah ini jasad. Maka kalau jasad sakit, obatnya pasti tidak akan jauh dari tanah. Maka saya senang hari ini yang kembali lagi kepada herbal, ya, ada madu, ada apa. Karena memang sudah begitu harusnya. Sudah begitu harusnya. Sesuatu yang dari tanah, maka obatnya pun pasti dari tanah. Ya, nah ini jasad. Nah ini jasad. Nah, kita beralih kepada yang mau kita bahas, nafas. Tapi saya dikasih waktu 8:30, jadi 15 menit lagi. Tidak akan ini. Sesampainya aja lah ya. Nanti kita lanjutkan. Karena nanti belum membahas ruh dan lain sebagainya. Kita mau bahas nafas di sini. An-nafas. An-nafs artinya jiwa ya. Tadi wan nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Tadi kalau dimulai dengan huruf sumpah berarti Allah ingin mengabarkan sesuatu yang besar. Allah berjanji tentang jiwa, nafas. Maka pasti ada sesuatu yang besar yang ingin Allah sampaikan tentang nafas ini. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka nafas ini dibagi dua. Seperti halnya tadi, kalau mau kita urut dari atas, seperti halnya matahari ada lawannya, bulan, malam ada, siang, langit ada, bumi. Ini juga semua ada fujur, ada takwa. Fujuraha, fujur dan takwa. Nah, jadi semuanya berlawanan. Tadi baik apa matahari dan bulan, ternyata di dalam nafas kita juga sama. Ada fujur, ada takwa. Nah, fujur itu adalah maaf ya, kejelekan yang merambat begitu. Jadi nafas fujur ini nafas fujur ini adalah nafas yang mendorong kepada kejelekan.
Nah, lawannya itu takwa, nafas atau jiwa yang selalu mendorong kepada kebaikan. Ya. Nah, di dalam kaidah juga mengatakan kalau yang pertama disebut, itu yang disebut pertama yang mana? Fujur atau takwa? Hah? Fujur ya? Maka manusia akan cenderung ke sini. Ya, akan dominan ke fujur. Ya, saya nanya aja. Ya. Rek adzan subuh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebetulnya konsep dalam film itu sudah betul. Tapi tidak bisa divisualisasikan seperti itu. Nu make baju bodas, cepat sholat, cepat. Ya, cepat sholat ke masjid. Terus tiba-tiba bayangan make baju hidung atau baju berep. Udahlah tidur aja lah. Sebetulnya pada jiwa kita pun sama begitu. Betul gak? Ya, dorongan lamun ada subuh teh, kencangan ke masjid, tapi geus sare deui kalem lah keneh. Begitu betul ya? Saya nanya, lebih dominan reka masjid atau sare? Karena fujur yang didahulukan. Plus ditambah dengan ya, saya inikan dulu ya. Yang nafas fujur ini nanti ininya ini ditambah dengan satu sifat, ada sifat nafas ya. Ada 3 minimal sifat nafas itu, 1 ke sini, 2 ke sini ya. Yang takwa kita tahu itu di surah 29, surat 89 ayat 27 sampai 29 sampai terakhir aja. Itu ada kata nafasnya di situ. Ya. Jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini yang takwanya ini. Ya. Nafsul mutmainnah. Ya, 1. Cuman yang fujur ini ada 2. Yang fujur ini ada 2. 1 Quran surah 75 ayat 2. Coba dibaca. Dan aku bersumpah demi Allah yang selalu menyesali. Jiwa yang selalu menyesali disebut nafsul lawwamah. Lawwamah itu 1 menyesali, yang kedua saling menyalahkan. Seperti yang tadi, ya, nanti saling menyalahkan. Betul. Coba kata lawwamah yang saling menyalahkan itu ada di Al-Qur'an surah 68 ayat 30. Ini saya bukan sedang membahas tafsirnya surat ini, bukan ya, cuman kata-katanya. 68. Ya, 68 ayat 30, coba dibaca. Lalu mereka saling berhadapan. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Baca bahasa Arabnya. Yatalawamun. Lawamah itu 1 akar kata. Jadi lawamah itu artinya bisa menyesal, bisa saling menyalahkan. Ya, tentu tentang kejelekan, karena ini sih dalam fujur. Dalam fujur. Ditambah Quran surah 12 ayat 53. Ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ini Nabi Yusuf berkata begitu. Terus? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Innan nafsa, sesungguhnya nafas itu la ammaratun bisu. Lamnya lam taukid, kemudian inilah ada tasdid la ammaratun, jadi selalu begitu. Sungguh, karena sesungguhnya jiwa itu selalu la ammarah, selalu menyuruh kepada yang yang jelek. Ya, disebut nafsu la ammaratum bisu. Nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, nafsu yang selalu menyuruh kejahatan. Ya. Makanya saya pernah bilang di sini, sekecil apapun kebaikan yang antum bisa lakukan, bersyukur. Kenapa? Karena potensi untuk berbuat jahat lebih besar daripada berbuat baik. Iya. Antum semua bisa ngaji kan dia?
Ya, bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Karena banyak pilihan, bisa ulin, bisa kamana, tapi pilih haji. Bersyukur. Oh kalau gitu berarti Allah nggak adil dong. Kenapa? Karena nafas ini, jiwa ini selalu cenderung kepada kejahatan. Maka yang ketiga tadi ada apa? Ruh. Ini masih jauh, nafas ini masih jauh ini. Masih banyak tuh materinya dan tidak akan mungkin kecapai. Tapi saya kasih gambaran besarnya tadi ada ruh. Ruh. Ya. Dan ruh ini selalu positif. Ya, jadi kalau ingin timbangan takwanya lebih besar, aktifkan ruhnya. Ya. Contoh ya, saya mau ini kan. Saya misalkan begini. Tadi surah apa tadi? Asy-Syams ya. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wadduhaha. Saya lagi baca apa? Saya lagi baca. Saya tutup begini. Wasyamsi wadduhaha. Saya lagi baca apa? Hah? Saya lagi baca apa? Kalau ini kan saya baca Al-Quran ya. Wasyamsi wadduhaha. Tapi kalau saya begini, wasyamsi wadduhaha. Melantunkan ayat Al-Quran. Sebetulnya yang dibaca sama-sama Al-Quran. Yang pertama saya baca Al-Quran dalam bentuk kitab. Kitab tuh begini, mushaf tuh begini. Ya, yang ada jilidnya. Kalau yang sedang menghafal tadi, saya sedang membaca Al-Quran dalam bentuk az-zikr. Az-zikr, ingatan. Nah, Al-Quran ini banyak. Ada az-zikr, ada kemudian Al-Kitab, kitab, kemudian ada Asy-Syifa, penyembuh, Al-Muhaimin, pembandung, banyak sekali. Salah satunya adalah Ar-Ruh. Quran ini disebut ruh. Itu ada di Al-Quran surat apa itu? Saya lupa tuh. Surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Surah 42 ayat 52. Ya. Coba dibaca. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran. Al-Quran, wahyu Al-Quran. Coba bahasa Arabnya. Wa kadzalika auhayna Ilaik. Ruhan. Ruh. Ruh diartikan Al-Quran. Karena salah satu nama Al-Quran ada Ar-Ruh. Ruh. Jadi kalau ingin lebih condong kepada takwanya, tadi harus mengaktifkan ruh. Salah satu ruh itu bukan hanya yang dalam jasad saja, ternyata Al-Quran juga disebut ruh. Maka kalau ingin besar condong kepada takwa, install Al-Quran di dalam hati. Install Al-Quran di pikiran. Ya, kalau sudah diinstal dalam hati, dalam pikiran, itu pasti menjalar ke semuanya. Jadi bukan hanya menginstal Al-Quran di dalam handphone. Ya. Benar. Hari ini Al-Quran ya Allah di handphone ada, di mushaf kita bawa. Kadang-kadang mushaf kecil kita sakuan. Ada beberapa mushaf di dalam tubuh kita Al-Quran, tapi Al-Qurannya nggak masuk ke hati. Ya. Al-Qurannya nggak masuk ke nafas. Al-Qurannya nggak masuk kepada roh kita. Ya. Maka Al-Qurannya tidak berfungsi. Bukan berarti Al-Quran ini tidak berfungsi. Tidak, maksudnya kepada kita yang tidak berfungsi. Ya. Supaya bisa menekan ini semua, ya, maka salah satunya adalah install Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ruh. Yang namanya ruh itu pasti positif, akan memberatkan kepada takwanya. Ya, begitu. Itu salah satunya. Ya, kemudian ditanya, ada teman saya bertanya, oh kalau begitu gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan tekanan kepada fujur ini? Ya, tekanan hawa nafsu ini. Ya. Jawabannya simpel saja. Selamat berjuang sudah. Ya. Ya sudah, selamat berjuang. Karena pasti Rasulullah pulang dari perang, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa? Perang melawan hawa nafsu. Ini selamat berjuang. Yang namanya perang, saya perang, Kang Anton perang, yang lain perang. Kadang-kadang bisa beda salahnya, bisa beda kalahnya di mana. Contoh kita perang melawan hawa nafsu dunia, hawa nafsu wanita, dan lain sebagainya. Bisa jadi saya menang dalam hawa nafsu melawan wanita, misalkan teu kagoda ku awet, tapi masalah harta eleh.
Mungkin Kang Anton sebaliknya misalkan, ya, maka kita harus sharing power. Ya, misalkan Kang Anton, saya teh lewa ya ku masalah harta, ya diudah gue dunia teh hese ibadah. Kang Anton kasih solusinya, ya saya mau begini. Ya, saya Kak, misalkan Kang Anton kalah dari segi wanitanya, bahkan saya menang dari hawa nafsu melawan wanita, saya kasih tahu caranya begini. Ya, jadi terjadilah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, setelah 9, padahal belum seperempatnya kali kaji. Ya, belum seperempatnya, tapi karena waktunya sudah habis, ya, yang pada intinya bahwa nafas ini adalah suatu hal yang penting karena Allah tadi berjanji dengan nafas, wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dibagi. Kemudian di ayat berikutnya, sungguh bahagia orang-orang yang mensucikannya, ya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya, ya, orang-orang yang mengotori. Coba baca ayatnya, baca ayatnya. Surah Asy-Syams tadi dari ayat ke-8 atau 9. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi, sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Dassaha sudah jadi bahasa kita. Dassa itu dosa. Dosa sudah jadi bahasa kita. Nah, jadi kalau kita ingin beruntung, bersihkan nafas ini, maka ada tazkiyatun nafas, ya, tazkiyatun nafas, supaya jiwa kita bersih. Ya, seperti tadi halnya COVID ini menyerang jasad kita, ternyata lebih parah menyerang nafas kita. Banyak kekhawatiran, takut begini, takut begitu. Su'udon kabatur, ya, batur flu saeutik COVID, batuk saeutik begini dan begitu. Iya, itu lebih parah. Ya, karena waktunya sudah habis, ini mungkin baru sekitar 5% lah dari nafas, masih banyak nanti, masih banyak. Hari ini di beberapa kajian saya memulai tematik seperti ini. Ya, tapi kalau tematik seperti ini konsekuensinya satu, positifnya bisa jelas merinci, ya, negatifnya atau kekurangannya kalau terlewat ya sudah. Pasti gejolak, pasti nggak ngerti, pasti nggak paham, ya. Maka berdoa kepada Allah karena Allah yang memberi pemahaman, bukan saya, ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ini mungkin baru prolog atau mungkin muqaddimah kali ya, tentang nafas yang nanti dilanjutkan kepada roh insyaallah, ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.